kabarnya hari ini? Baik. Baik, luar biasa. Kalau kemarin Katri ditemenin sama Selin dan Karen, sekarang Katri cuma ditemenin sama Selin. Gak apa-apa ya, tetap semangat. Si Selin cantik pasti makin semangat, ya nggak? Nah, hari ini sebelum kita memulai ibadah kita mau menyemangati diri kita dengan tepuk Yesus. Oke, siap? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke. Untuk memulai ibadah kita mau nyanyi apa, Ce? Kita mau nyanyi Bapakku Datang Padamu. Oke, kita mau nyanyi Bapakku Datang Padamu. Persiapkan hati, fokus pikiran kita kepada Tuhan. Karena kita mau datang kepada Tuhan, kita hormati hadirat Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur, amin, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari. Tidak mau berhenti mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita berdoa sama-sama ya, Ce. Ikutin Katri berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, dalam hidup kami. Berkatilah pujian dan ibadah kami minggu ini. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, untuk menambah sukacita kita mau nyanyi Ya Yesus dalam rumahku. Pakai dua bahasa, berani? Berani. Pilih bahasa India atau bahasa Inggris? Inggris aja, wih keren. Oke, kita mau nyanyi Ya Yesus dalam rumahku. Seperti itu ya. Ya Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Ya Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Indonesianya, ya Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, amin, senang-senanglah, senang-senanglah. Ya Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
Bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Oke. Ketika Yesus dalam rumah kita jadi ada bahagianya. Kita semuanya senang. Amin. 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 Sekarang kita mau ingat minggu lalu kita belajar apa ya? Ketika kita mendapat orang tua yang baik, kita juga berusaha jadi anak yang baik. Nah, salah satunya dengan takut akan Tuhan dan patuh sama orang tua. Nah, apa sih buah dari kepatuhan? Kita mau lihat video ini dulu ya. Kita lihat dulu. Billy adalah putra bungsu dari keluarga William. Keluarga William tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Lalu, ada apa lagi ya? Mereka memiliki sebuah kebun dengan pohon-pohon yang rindang di belakang rumah. Ada banyak bunga, kebunnya luas sekali. Billy sangat senang bermain di kebun itu. Ia senang berlari-lari dan bermain-main di kebun belakang rumahnya. Nah, sampai pada suatu saat, suatu hari Billy sedang asik bermain di bawah sebuah pohon yang rindang. Ia sedang mengejar seekor kupu-kupu menggunakan kaca pembesar. Supaya semakin terlihat warna dan corak kupu-kupunya ya. Karena terlalu asyik, Billy tidak menyadari bahwa di atas pohon ada seekor ular besar dan panjang sedang mengintainya. Wow, bahaya itu. Lalu, apakah Billy bisa selamat? Ular itu bergerak perlahan-lahan mendekatinya. Billy masih belum sadar. Untunglah saat itu Pak William datang menengok Billy yang sedang bermain sehingga ia melihat bahaya yang mengancam putranya. Pak William berteriak memanggilnya. Billy, Billy, merangkaklah ke sini, cepat! Mendengar seruan ayahnya, Billy segera merangkak ke arah Pak William. Nah, Billy merangkak perlahan-lahan. Sekarang berdirilah dan berlarilah ke sini, sekuat tenagamu, cepat! Tanpa banyak bertanya, Billy segera berlari sekencang-kencangnya dan menghambur dalam pelukan ayahnya tepat ketika ular itu menjulurkan kepalanya ke bawah. Seram sekali. Pesan bijaksana. Karena kepatuhannya, Billy selamat dari bahaya. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Billy tidak patuh dan banyak bertanya kepada ayahnya. Ular itu mungkin sudah menggigitnya terlebih dahulu. Kita harus selalu mendengar panggilan Tuhan supaya terlepas dari bahaya dan jebakan iblis. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan selalu taat dan patuh kepada firman Allah. Amin. Kita udah lihat sama-sama videonya ya. Siapa nama anak laki-laki dalam cerita tadi? Billy. Nama papanya? Pak William. Pak William, betul sekali. Kenapa sih Katri selalu tanya? Karena apa? Itu untuk menguji kefokusan kita. Jangan sampai kita nonton tapi kita bengong, nggak tahu. Tadi siapa namanya? Joni. Joni dari mana? Ya. Nah, nama tadi adalah Billy dan papanya Pak William.
Nah, dari cerita tadi pesan bijaksananya apa? Billy ketika papanya perintahkan untuk merangkak, lari, Billy nggak banyak tanya. Di sini siapa coba? Kalau Katri dulu pengalaman cerita dari Mama Katri, jangan ke situ. Pasti Katri ngeyel. Kenapa nggak boleh ke situ? Kan ke situ baik. Nah, pasti ada yang membantah atau ngeyel ke orang tuanya. Selin pernah begitu nggak? Pernah? Ceritanya tentang gimana tuh? Jangan lupa pasti ada. Oh pasti ada ya, namanya juga anak kecil ya. Tapi belajar dari Billy ketika papanya teriak, Billy cepat merangkak. Nah Billy nggak tanya-tanya, kenapa aku harus merangkak? Aku kan lagi main. Ini ada kupu-kupu Pak. Nah kalau seumur Thalia itu pasti nanti mama nyoneng. Nah udah keburu kepatok ular ya. Coba bayangkan kalau Billy tidak patuh, tidak dengar-dengaran dan tidak gerak cepat. Nyawanya dalam bahaya. Ular tadi bisa langsung menggigit dan Billy bisa celaka. Tapi karena Billy mendengar suara papanya, dia mau taat dan patuh, dia lakukan seperti perintah papanya, merangkak, berdiri, lari cepat, dia selamat. Nah, jadi orang tua kita adalah wakil dari Tuhan. Kita juga harus dengar-dengaran ke orang tua kita, amin. Itu juga tanda bahwa kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dengan Tuhan melalui orang tua kita. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Benarkah kita harus taat dan patuh pada orang tua? Ya, sekarang kita mau lihat dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca bergantian, Katri ayat yang pertama, Ciselin ayat yang kedua dan seterusnya. Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Judul perikopnya taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Amin. Nah, ayat ini mencakup bukan hanya ke anak saja yang harus taat ke orang tua, tapi juga orang tuanya yang harus mengajar anak-anak. Jadi kita di sini sebagai anak-anak Tuhan, kalau papa mama sedang mengajarkan kebaikan dan nasihat Tuhan, kita harus dengar-dengaran. Karena Tuhan bilang apa? Nih, ayat 8 ya. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan itu perhitungkan. Kalau kita melakukan yang baik, Tuhan pasti balas. Saat kita tidak melakukan apa-apa saja, Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan kita. Iya enggak? Apalagi kalau kita menabur terus kebaikan, ada waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan balas. Amin. Nah, seperti Billy tadi yang belajar taat dan dengar-dengaran, mari kita adik-adik juga belajar taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Melakukan perintah Tuhan karena apa? Kita pasti akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar lagi nih di ayat yang ketiga. Kenapa sih kita harus taat dan patuh? Coba Ciselin baca ayat yang ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Coba kalau Billy tadi membantah papanya.
Dia sudah dipatok ular dan bisa jadi nyawanya sudah nggak ada. Dia tidak panjang umur. Tapi karena dia dengar-dengaran dengan Pak William, papanya, dia panjang umur dan justru berbahagia karena diselamatkan oleh papanya. Siapa di sini yang panjang umur dan berbahagia di bumi ini? Mari kita dengar nasihat orang tua, kita dengar-dengaran dengan rajin baca firman Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan. Hari ini kita belajar satu, nilai dari sebuah kepatuhan. Satu, kita hidupnya bahagia. Dua, umur panjang. Ketiga apa ya? Apa yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan dan Tuhan balas. Amin. Jangan takut. Aku berbuat baik terus tapi hidupku begini-begini aja. Apa yang aku doain gak pernah dijawab Tuhan. Tenang, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Kalau yang kita doakan adalah yang terbaik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Amin. Nah, sekarang ayat hafalan kita mau hafalkan dari ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Nah, kenapa kita harus menghafal ayat ini? Karena kita ingat tiga tadi. Yang pertama, upahnya adalah kita berbahagia. Yang kedua, panjang umur. Yang ketiga, kita apapun yang kita perbuat itu diperhitungkan Tuhan dan Tuhan akan balas tepat pada waktunya. Amin. Yuk kita hafalkan sama-sama ya, C. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Sekali lagi. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dan mengakhiri ibadah kita. Oke? Lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajar kami untuk patuh. Karena kami tahu saat kami patuh dan taat, hidup kami akan berbahagia, diberkati dengan panjang umur, dan Tuhan perhitungkan semuanya. Berkati papa mama kami Tuhan, ya Tuhan, keluarga kami, teman-teman kami, masa depan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, wah tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Sekarang tinggal kita lakukan, siap? Oke, selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.